Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rindang Maris Ajar di pembelajaran matematika kita secara online ya. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas tentang menentukan bersamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik koordinat. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui. Oke, kita langsung saja membahasnya ya. Ini untuk yang kemarin, jangan lupa ini latihannya dikerjakan ya, biar lebih paham lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik koordinat yang dilalui. Nah, karena ada dua titik koordinat, berarti ada 2x, y ya. Nah, ini bisa kita namain x1 dan y1, x1, y1 dan x2, y2. Ya, teman-teman. Untuk rumusnya sendiri gampang. Jadi di sebelah ruas kiri, sebenarnya kebalik juga nggak masalah karena ini namanya persamaan ya. Berarti y min y1. Oke, bentar, ini saya buat ini dulu. Jadi teman-teman dalam mindsetnya ya, dibuat seperti ini. Jadi per sama dengan per kan. Nah, kemudian yang atas itu y min. Nah, di sini sebenarnya bebas ya, bisa y1, bisa y2. Tapi konsekuensinya kalau yang di belakang ini y1, berarti yang di belakang di penyebut juga y1. Jadi ini y2 dikurangi y1. Nah, ini ya. Jadi atas bawah ini harus sama. Nah, kemudian di sebelah kanan apabila di sini y1, berarti di sebelah kanan yang belakang juga harus x1. Nah, cara ngapalinnya kan gampang. Hanya dilihat polanya saja. Ini ya. Oke. Nah, apakah rumusnya hanya ini? Nah, jawabannya enggak ya. Dibalik itu bisa. Jadi teman-teman bisa juga misalkan yang dihafalkan saya maunya yang belakang itu Y2. Jawabannya berarti tentu boleh banget ya. Jadi mana yang lebih enak teman-teman hafalkan? Nah, silahkan. Nah, ini misalkan kita balik nih. Kalau di sini Y2, kan? Kalau di sini Y2 berarti yang di bawah juga harus jadi Y2. Nah, yang di depan berarti jadi Y1. Oke, ini kan? Nah, berarti kalau di sini Y2 berarti yang di sini juga harus X2. Di sini juga harus X2. Nah, tentunya di sini X1. Nah, jadi ada dua format. Silahkan mana yang mau teman-teman gunakan. Jawabannya bebas ya. Semuanya sama. Titik-titiknya pun nanti dibalik juga boleh. Yang pertama X2 X1, sorry X2 Y2 dan X1 Y2 juga X1 Y1 juga boleh. Gitu ya. Oke, sekarang nah biar lebih jelas kita latihan dulu. Contoh. Oke, contoh. Tentukan persamaan garis lurus, yang melalui titik. Nah, pertama, misalkan titiknya adalah yang gampang dulu ya, 0,0 0,0 dan 2, min 3. Nah, udah kita tinggal diselesaikan. Nah, di sini bisa teman-teman namai X1, Y1, yang di sini X2, Y2. Nah, udah ya, kita hitung. Nah, udah, masukkan rumusnya dulu. Nah, ingat ya rumusnya tadi, jangan dilupakan.
Berarti Y min mau yang mana gitu ya. Ini aja saya copy paste yang atas saja. Misalkan ya kita pakai yang pertama dulu, nggak apa-apa. Nanti kita coba yang kedua, hasilnya sama kok gitu ya. Berarti Y1-nya 0, kan? Y2-nya min 3, Y1-nya 0. Nah, X1-nya 0, X2-nya 2, X1-nya 0. Oke, dah. Ini saya copy. Oke, kita selesaikan. Nah, Y dikurangi 0 itu hasilnya Y. Min 3 dikurangi 0 hasilnya min 3. X dikurangi 0 hasilnya X. 2 dikurangi 0, 2. Nah, sampai sini teman-teman cara menghitungnya itu tinggal dikali silang. Nah, jadi yang di sini 2 dikali dengan 1. Kemudian yang di sini 3, min 3 itu dikalikan dengan X. Jadi dikali silang. Nah, caranya gitu ya. Berarti menjadi 2Y sama dengan min 3 kali X atau min 3X. Nah, sampai sini bisa mau diubah ke eksplisit atau implisit. Tapi kalau eksplisit sulit ya, karena di sini 2Y. Jadi sebaiknya implisit. Nah, misalkan X-nya saya pindah ke ruas kiri, berarti jadi 3X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Oke ya, gampang. Oke, kemudian nomor 2 nih. Misalkan 2,3 dan min 1, min 2. Oke. Nah, misalkan kita coba cara yang ini boleh ya. Jadi nggak ada yang salah, sama saja. Nah, tapi kita namain dulu aja ya X-nya. Ini X1, Y1, X2, Y2. Oke, nah rumusnya ini udah tinggal kita masukkan kan. Berarti Y2-nya diganti min 2. Nah, berarti kalau min 2 berarti di sini pakai kurung. Y1-nya 3. Nah, Y2-nya min 2 kan berarti min 2. X min X2-nya min 1. Nah, di sini min 1. X1-nya 2. Nah, X2-nya berarti kan min 1. Nah, tinggal kita hitung lagi. Nah, berarti di sini Y ini kan jadi plus ya berarti ya. Plus 2. Ini juga jadi plus 2. Ini jadi plus 1. Ini jadi plus 1. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dihitung. Nah, berarti yang penyebut di sebelah ruas kiri berarti 3 tambah 2, 5. 2 tambah 1, 3. Nah, sampai sini dikali silang. Caranya sama. Nah, karena ini agak berbeda. Jadi kan 3-nya di ruas kiri. 3 dikali, nah cara nulisnya gini. Nah, kemudian 5-nya kan jadi pindah di ruas kanan, di sebelah atas pembilangnya. Berarti jadi 5 kali X plus 1. Nah, tinggal kita hitung. Berarti jadi 3Y plus 3 kali 2, 6. Sama dengan 5X plus 5. Nah, udah kita sederhanakan ya. Misalkan saya pindah ke ruas kanan semua. Berarti jadi 5X min 3Y. Berarti plus 5 min 6. Kan? Berarti jadi 0 sama dengan 5X min 3Y min 1. Nah, selesai. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, itu tadi caranya. Sekarang, nah misalkan saya ingin beri contoh nih. Di saat misalkan, nah ini soalnya saya ganti dikit aja. Biar kondisinya kayak gini.
Oke, sebentar. Nomor 3. Hmm. Hmm. Nah, yang ini saya ganti 4. Oke, kita coba selesaikan. Nanti akan terjadi kondisi yang seperti ini, menarik nih teman-teman. Ya. Nah, ini kita masukkan rumus. Oh iya, kita belum namai X1 Y1-nya ya. Ini X1, Y1, X2, Y2. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya. Kemudian kita substitusi Y2-nya min 2, kan? Y1-nya 4, Y2-nya min 2. Nah, di sini kemudian X2-nya min 1, X1-nya 2, min 1. Nah, kita hitung lagi. Nah, ini menjadi plus 2. Ini menjadi plus 2 juga. Nah, di sini menjadi plus 1. Nah, terus ini juga jadi plus 1. Nah, kalau teman-teman amati di sini, hasilnya kan jadi seperti ini. 4 plus 2, sorry. Nah, ini 4 plus 2 menjadi 6. 2 plus 1 menjadi 3. Nah, di sini kan 6 dan 3 itu bisa disederhanakan. Kalau tadi kan kita punya 5 dan 3 kan nggak bisa. Nah, kalau 6 dan 3 kan bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3 kan. Nah, 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Nah, jadi biar hasilnya itu yang paling sederhana. Oke, berarti 1 kan pindah di ruas kiri. Berarti jadi 1 kali Y plus 2 sama dengan 2 kali X plus 1. Nah, tinggal kita aljabar semua ya. Berarti jadi Y plus 2 sama dengan 2X plus 2. Nah, ini ke eksplisit bisa nih. Berarti Y sama dengan 2X plus 2 kurangi 2. Berarti jadi Y sama dengan 2X. Nah, oke, ini gampang ya. Itu tadi contoh dari saya. Nah, kali ini kita akan latihan. Nah, ini silahkan dikerjakan untuk latihan agar teman-teman bisa semakin pandai ya dalam menghitung soal ini. Kita menyelesaikan soal ini. Sebentar, saya ganti fontnya. Nah, ini sekarang latihan. Sama, tentukan samaan garis lurus jika diketahui melalui titik. Nah, yang pertama, misalkan 3,2 dan 0,0 ya. Kemudian yang kedua, min 2,3 dan min 1 4,1. Kemudian 4,2 dan nah, saya amati dulu. Oke, ini aja saya rasa.
Nah, silakan teman-teman nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. 3. Satu lagi deh ya. Melalui N 1,2 dan 3, min 2. Oke, 4 soal. Ini min 1 aja. Oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga teman-teman hmm, menghubungi kontak person saya. Oke, sekian ya dari saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.